Anda pernah lihat kan fenomena saham yang waktu IPO heboh banget, tapi begitu melantai, harganya malah terjun bebas? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas kasusnya PT Cipta Sarana Medika dengan kode saham DKSHH. Pertanyaannya simpel, ini sebenarnya peluang emas yang tersembunyi atau cuma jebakan Batman buat investor? Coba lihat angka ini, 190 kali. Gila kan? Ini artinya sahamnya kali oversubscribe sampai 190 kali lipat. Jadi, untuk setiap satu lembar saham yang ditawarkan, ada 190 orang yang antri mau beli. Ini bukti kalau euforia pasar waktu itu benar-benar luar biasa. Tapi sayangnya pesta itu nggak berlangsung lama. Dari harga IPO di Rp132, sekarang harganya anjlok, diperdagangkan di sekitar 70-an. Nah, kebayangkan gimana perasaan investor yang beli di awal? Penurunan drastis ini jelas bikin banyak orang bertanya-tanya, ini ada apa sebenarnya? Inilah teka-teki utama yang mau kita pecahkan bareng-bareng. Dengan melihat datanya, kita akan timbang plus minusnya, biar bisa ambil keputusan apakah DKHA ini layak jadi bagian dari portofolio investasi Anda, atau lebih baik dihindari saja. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal bedah DKHH lapis demi lapis. Mulai dari kenalan dulu sama perusahaannya. Terus kita intip angka-angka kinerjanya. Kita hitung valuasinya murah atau enggak. Kita cari tahu juga risikonya apa aja. Sampai kita temukan satu faktor kunci yang bisa mengubah segalanya. Siap? Mari kita mulai. Pertama-tama kenalan dulu sama pemainnya. Jadi siapa sih PT Cipta Sarana Medika ini? Mereka ini adalah grup rumah sakit, DKH Hospitals Group, yang fokusnya itu melayani kesehatan sekunder, terutama di area-area padat penduduk kayak Sukabumi dan Bekasi. Perjalanan mereka sebenarnya cukup simpel. Berdiri tahun 2014, baru IPO di Mei 2025, dan belum lama ini ngadain RUPS pertama sebagai perusahaan publik. Jadi bisa dibilang mereka ini masih anak baru di lantai bursa. Nah, dari IPO kemarin, mereka berhasil dapat dana segar hampir 70 miliar rupiah. Perhatikan baik-baik alokasinya. Sebagian besar, lebih dari 64%, itu langsung dipakai buat belanja modal atau capex. Ini sinyal yang jelas banget kalau prioritas utama mereka adalah ekspansi dan pertumbuhan. Dan belanja modalnya ini bukan buat hal-hal yang gak jelas ya. Fokusnya tajam, bangun gedung baru 5 lantai, beli alat canggih kayak CT scanner, sama renovasi gedung yang udah ada. Artinya, setiap rupiah dana IPO itu dipakai untuk meningkatkan kapasitas dan mutu layanan. Ini fondasi yang bagus untuk jangka panjang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, kinerja keuangannya. Disinilah argumen kenapa saham ini menarik mulai kelihatan. Percaya deh, data-datanya ini bikin penasaran. Ini dia inti ceritanya, sebuah paradoks yang menarik. Di satu sisi, pendapatan mereka turun tipis. Tapi di sisi lain, lihat laba bersihnya, meroket lebih dari 111%. Loh, kok bisa? Pendapatan turun tapi laba malah loncat? Jawabannya ada di sini, efisiensi. Net profit margin mereka itu melonjak lebih dari 2 kali lipat cuma dalam setahun. Ini nunjukin kalau manajemennya berhasil menekan biaya-biaya yang nggak perlu dan operasionalnya jadi jauh lebih efisien. Keren banget kan? Ini bukti nyata adanya perbaikan dari dalam. Oke, kinerjanya membaik. Pertanyaan berikutnya, dengan harga saham yang sekarang, apakah ini artinya kita dapat diskon besar? Apakah ini kesempatan buat nyerok saham bagus dengan harga miring? Atau jangan-jangan harganya memang pantas segitu? Buat para value investor, metrik ini tuh ibarat harta karun. Rasio price to book atau P per B DKH cuma 0,89 kali. Bandingkan sama rata-rata industrinya yang 2,23 kali. Artinya, secara aset, harga saham ini jauh lebih murah dibandingkan teman-temannya. Ini definisi saham murah secara harfiah. Buat yang masih amam, PB ratio di bawah 1 itu gampangnya gini. Bayangin Anda bisa beli aset perusahaan, gedungnya, alat-alatnya, dengan harga diskon. Anda bayar lebih murah daripada nilai buku aset bersih yang tercatat di laporan keuangan mereka. Menarik kan? Tapi tunggu dulu. Ingat prinsip investasi. Harga murah seringkali datang dengan risiko. Sebagai investor yang bijak, kita nggak boleh cuma lihat yang manis-manisnya aja. Sekarang waktunya kita bedah sisi gelapnya, atau red flags yang perlu diwaspadai. Nah, ini dia beberapa beban yang menekan harga sahamnya. Pertama, saham ini masuk papan pemantauan khusus karena volatilitasnya. Kedua, volatilitasnya memang tinggi, betanya 1,21, artinya harganya cenderung naik turun lebih ekstrem dari pasar. Dan yang terakhir, return on equity atau ROI-nya masih rendah, artinya kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal investor itu belum efisien.
Bahkan, Bursa Efek Indonesia sendiri sampai turun tangan dan melakukan suspensi sementara. Pernyataan resmi dari BEI ini jadi penegasan kalau pergerakan harga sahamnya memang dianggap nggak wajar dan butuh perhatian khusus. Ini bukan masalah sepele. Tapi, di tengah semua awan gelap ini, ada satu faktor dari luar yang bisa jadi secercah harapan, bahkan bisa jadi game changer buat DKAH. Mari kita bahas sebuah peluang yang datang dari regulasi baru, yaitu KRIS. Jadi, pemerintah itu bakal nerapin aturan baru namanya Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS. Aturannya simpel, semua kamar rawat inap buat pasien BPJS harus standar. Maksimal cuma boleh 4 tempat tidur per kamar dan wajib ada kamar mandi di dalam. Nah, aturan ini bakal berlaku penuh di tahun 2026. Dan disinilah peluangnya muncul. Buat rumah sakit tua, aturan ini jadi tantangan besar. Mereka harus keluar modal banyak buat renovasi. Sebaliknya, buat DKH yang baru aja bangun fasilitas baru pakai dana IPO, kemungkinan besar bangunan mereka itu udah sesuai standar KRIS. Nah, ini bisa jadi keunggulan kompetitif yang luar biasa. Oke, jadi sekarang mari kita tarik benang merahnya. Kita udah lihat skenario terbaik dan terburuknya, sekarang kita intip apa sih target perusahaan ini untuk masa depan. Dengan modal fasilitas baru dan efisiensi yang sudah terbukti, manajemennya pasang target yang cukup ambisius untuk tahun 2026. Mereka optimis bisa menaikkan pendapatan dan laba bersih secara signifikan. Kalau ya, target ambisius itu tercapai, maka rasio forward PI atau valuasi berdasarkan laba masa depan ada di level 22,4 kali. Untuk ukuran emiten di sektor kesehatan yang valuasinya cenderung premium, angka ini tuh sangat-sangat menarik dan bisa dibilang wajar. Pada akhirnya, DKH ini menyajikan sebuah dilema investasi yang klasik. Di satu sisi, valuasinya murah, kinerjanya mulai berbalik arah, dan ada katalis positif dari regulasi. Tapi di sisi lain, risikonya nyata, volatilitas tinggi, dan catatan masa lalu yang kurang oke. Tugas Anda sebagai investor yang cerdas adalah menimbang kedua sisi ini. Apakah potensi keuntungannya sepadan dengan risiko yang harus diambil? Keputusan ada di tangan Anda.